Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu komponen penting, yaitu sel hewan. Sel hewan adalah unit dasar kehidupan yang memiliki banyak fungsi yang luar biasa. Silakan disimak ya. Struktur sel hewan terdiri dari berbagai komponen yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi kehidupan. Struktur sel hewan terdiri atas mitokondria, sentriol, nukleus, nukleolus, kromatin, ribosom, retikulum endoplasma, mikrotubulus, membran plasma, vakuola, sitosol, selaput inti, badan Golgi, sitoskeleton, lisosom, dan peroksisom. Sel hewan yang pertama yaitu membran sel. Membran sel merupakan salah satu bagian sel yang paling luar dan berfungsi sebagai pembungkus sel. Pada bagian membran sel tersusun dari protein atau lipoprotein. Selain itu, peran penting yang lainnya yaitu sebagai pengatur mineral dan nutrisi yang terdapat di dalam maupun di luar sel. Gambar yang ditunjukkan oleh tanda panah yaitu mitokondria. Mitokondria merupakan organel sel yang memiliki fungsi sangat penting. Bagian ini memiliki peran sebagai mesin dalam sel. Pada organel ini memiliki dua bagian yaitu lapisan membran yang lekuk-lekuk dan biasanya disebut dengan kritas. Selain itu, ada bagian ini zat glukosa dan oksigen saling bekerja sama dalam proses pembentukan energi pada sel. Dengan demikian, hal tersebut juga termasuk sebagai proses metabolisme dan aktivitas seluler. Berikutnya yaitu nukleus. Nukleus atau yang disebut inti sel merupakan komponen sel bermembran yang bentuknya bulat atau lonjong seperti cakram. Nukleus adalah bagian sel yang ukurannya lebih besar dibandingkan dengan organel sel pada umumnya. Fungsinya yaitu mengontrol aktivitas sel dan menyimpan materi genetik atau yang kita sebut dengan DNA yang penting untuk proses reproduksi, pertumbuhan, dan perbaikan sel. Nukleus juga mengarahkan sintesis protein dan proses metabolisme lainnya dalam sel. Berikutnya vakuola. Vakuola yaitu organel berbentuk kantong kecil yang dibatasi oleh membran. Fungsinya yaitu menyimpan air, nutrisi, dan zat buangan. Namun, pada sel hewan, ukurannya lebih kecil dan jumlahnya lebih banyak dibandingkan pada sel tumbuhan. Vakuola ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara bagi zat-zat tersebut. Retikulum endoplasma adalah sebuah organel yang tersusun oleh benang-benang dan terletak pada inti sel. Retikulum endoplasma kasar dilengkapi dengan ribosom pada permukaannya yang berfungsi dalam sintesis dan transformasi protein. Retikulum endoplasma halus berperan dalam sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, serta detoksifikasi zat-zat beracun. Tidak memiliki ribosom pada permukaannya. Sitoplasma merupakan bagian sel yang berupa cairan dan memiliki bentuk seperti gel. Dalam pembentukannya, organel ini mengalami dua proses fase, yakni fase gel atau cair dan fase sol atau padat. Fungsinya, medium cairan tempat organel berada dan tempat berlangsungnya berbagai reaksi kimia penting. Sitoplasma mengandung berbagai molekul yang diperlukan untuk metabolisme sel. Kesimpulannya, sel adalah unit dasar penyusun tubuh makhluk hidup dan tempat berlangsungnya fungsi-fungsi kehidupan. Struktur sel tumbuhan dan sel hewan memiliki beberapa perbedaan yang mendasar, meskipun keduanya memiliki organel penting untuk mendukung aktivitas sel. Sel tumbuhan memiliki dinding sel dan kloropas untuk menjaga bentuk dan melakukan fotosintesis, sementara sel hewan tidak memilikinya sehingga lebih fleksibel dan bergantung pada nutrisi dari luar. Struktur organel dalam sel tumbuhan dan hewan bekerja sama untuk menjalankan proses vital seperti energi, sintesis protein, detoksifikasi, dan pembelahan sel.
Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Kita telah membahas struktur, fungsi, dan peran penting sel hewan dalam kehidupan makhluk hidup. Semoga penjelasan tadi membantu kalian lebih memahami materi ini dengan baik ya. Jangan lupa untuk terus memperdalam pemahaman kalian dengan membaca buku, mencoba latihan soal, atau berdiskusi dengan teman dan guru. Jika ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar dan jadilah generasi yang terus ingin tahu. Selamat belajar dan sampai jumpa.